kajian Islam menuju ridhonya Allah. Ada orang yang gak seneng sama kita, ada orang yang benci sama kita, ada orang yang mengecewakan kita. Sesuatu hal yang sangat wajar. Kita hanya perlu untuk terus-terusan belajar agar jangan kita yang nyakitin orang, jangan kita yang benci orang, jangan kita yang mengecewakan orang, jangan kita yang berbuat salah pada orang, jangan kita yang fitnah orang, jangan kita yang ngomongin orang, jangan kita yang nyakiti siapapun. Kalau kita digitukan, gak apa-apa, wajar aja. Imam Syafi'i dalam ucapannya yang lain mengatakan, ridhon nas ghayah la tudrak. Dicintai semua orang, disenangi semua orang adalah cita-cita yang tidak akan pernah tercapai. Kalau kamu punya cita-cita dicintai semua orang, nah itu kata Imam Syafi'i mustahil tercapai. Ada yang seneng, pasti ada yang gak seneng. Ada yang sayang, pasti ada yang benci. Kewajaran sebagai manusia, keniscayaan sebagai seorang manusia. Jadi kalau saya dibilang ustazah, ada yang gak seneng sama ustazah, oh alhamdulillah. Kok gitu ustazah? Wajar kan? Berarti saya normal. Sebagai seorang manusia, ada yang seneng, pasti ada juga yang gak seneng. Bu, ama matahari itu loh, orang tuh kalau mau nyari sisi negatifnya ketemu aja. Cahayanya bikin silau mata, kan begitu. Padahal matahari segitu besar manfaatnya. Yang nggak seneng mah nggak seneng aja, betul nggak? Ama bulan, segitu indahnya purnama di langit di malam 15. Yang nggak seneng mah nggak seneng aja, Bu. Ama bulan dia akan bilang gitu kan, cahayanya nggak cukup terang buat menyinari. Nah tuh, orang tuh kalau mau nyari sisi negatif terhadap segala sesuatu, mau nyari sisi negatif dari diri setiap orang, ketemu aja pasti. Jadi ya nggak apa-apa kalau ada orang yang nggak seneng sama kita, nggak suka sama kita, nggak cocok sama kepribadian kita, nggak apa-apa. Sebuah kewajaran, sebuah keniscayaan. Ada orang yang bahkan menyakiti kita, ada orang yang membolimi kita, nggak apa-apa. Sekali lagi, hidup memang tidak pernah ideal buat siapapun. Kita hanya perlu satu, jangan kita yang berbuat zalim, berbuat menyakiti orang lain, berbuat hal-hal yang membuat orang lain tidak nyaman, mengecewakan orang lain, bikin orang lain susah. Jangan kita yang berbuat itu. Itu satu. Sama yang kedua, kalau ada orang berbuat salah kepada kita, maafkan. Bu, Nabi nggak pernah bikin salah sama orang, nggak pernah. Bahkan kepada yang menyakiti beliau sekalipun, nggak pernah. Nabi tuh nggak pernah ngomong kasar sama orang, nggak pernah ngomong kotor sama orang, nggak pernah menghina orang, nggak pernah mengatakan atau berbuat sesuatu yang menyakiti orang, nggak pernah. Tapi kalau kamu tanya, pernahkah Nabi digituin orang lain?
Pernah. Sering. Kita, kalau kita diperlakukan buruk oleh orang lain, kita dikasarin orang, dihina orang. Bu, Dek, kalau ada yang ngomong kasar sama kita, kayaknya sebelum kamu sakit hati, sebelum kamu merasa begitu terzolimi gitu, kayaknya perlu mikir lagi deh, perlu ngaca. Jangan-jangan ini adalah akibat dari perbuatan saya sendiri di masa lalu. Kalau Nabi dan para nabi-nabi yang lain, demikian pula dengan para wali, ketika dibenci orang, disakiti orang, diperlakukan zalim oleh orang lain, itu adalah ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dalam kehidupan mereka untuk menaikkan derajat mereka di sisi Allah. Para nabi, para wali, ketika disakiti, dizolimi, diperlakukan buruk apapun, itu adalah karena Allah hendak menguji mereka. Mau lihat, nih para nabiku nih, keren-keren nih, dizolimin kayak apapun mereka tetap sabar, mereka tetap syukur, mereka tetap jadi hamba Allah yang soleh. Tapi kalau kita nih, kalau lagi dizolimin orang, itu seringkali adalah merupakan cara Allah membalas perlakuan kita di masa lalu. Kita kan sering banget nih, kalau ada orang yang menzolimi kita gitu, nyakitin hati kita, kita suka kayak begini, biarin, ntar juga dibales sama Allah. Karma itu nyata, bukan gitu? Saya sih nggak mau bales, ada orang nyakitin saya sih nggak mau bales, kata seorang ibu nih. Saya sih nggak mau bales, biarin aja biar Allah yang maha membalas. Bu, saya kasih tahu ya, kalau kamu yakin sama pembalasan Allah di dunia sebelum akhirat, mestinya kamu berpikir bahwa bisa jadi kamu didolimin sekarang adalah balasan atas kedoliman kamu di masa lalu. Iya kan? Kamu pikir dia nih berbuat jahat sama saya, ntar dibalas sama Allah. Iya, mungkin benar. Tapi bisa jadi juga nih, yang sekarang kan kamu didolimin, bisa jadi ini adalah balasan Allah atas kezoliman kamu di masa lalu. Kama tadin tudan, sebagaimana kamu berbuat, seperti itu pula lah kamu akan dibalas.